Pernahkah mendengar negeri di atas awan? Sewaktu kecil kita pasti sering mendengar dongeng bahwa ada negeri di atas awan. Negeri ini biasanya dihuni oleh para dewa dan bidadari cantik. Namun bagaimana jika negeri di atas awan ini benar-benar ada di dunia nyata? Di Indonesia banyak destinasi wisata yang menamakan diri sebagai negeri di atas awan. Itu karena berada di atas ketinggian tertentu, seolah-olah bisa melihat awan dari atas atau di bawah kaki mereka. Namun bagaimana jika ada negara yang jauh lebih tinggi dari dataran tinggi di Indonesia, bahkan dari gunung tertinggi di Indonesia sekalipun, dan benar-benar bisa melihat awan di bawah kaki mereka? Negara itu disebut dengan negara seribu kuil, yaitu negara Nepal. Nepal atau nama resminya Republik Demokratik Federal Nepal adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Selatan. Hal ini terutama terletak di Himalaya, tetapi juga mencakup bagian dari daratan Indo-Gangga di perbatasan Tibet Cina di utara dan India di selatan. Sementara di timur dan barat dipisahkan oleh Bangladesh. Pada tahun 2016, populasi Nepal adalah 29 juta. Nepal memiliki geografi yang beragam, termasuk dataran subur, perbukitan hutan, dan 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, ada di Nepal. Nepal adalah negara multi-etnis, multi-bahasa, multi-agama, dan multi-budaya, dengan bahasa Nepal sebagai bahasa resmi. Kathmandu adalah ibu kota negara dan kota terbesar di negara tersebut. Kata Nepal diyakini oleh para ahli berasal dari kata Nepa, yang mengacu dari kerajaan Newar. Dalam bahasa Sanskerta dan prasasti periode Gutpa, negara ini disebut dengan negara Nepala. Di pertengahan abad ke-16, Prithvi Narayansa, seorang raja Gurkha, mulai mendirikan apa yang kini dikenal sebagai Nepal. Ia memulai misi dengan mengamankan netralitas kerajaan-kerajaan di pegunungan sekitar setelah beberapa pertempuran dan pertarungan yang memakan korban. Terutama pertempuran Kirtipura, ia berhasil menaklukkan lembah Kathmandu pada tahun 1769. Hingga pada tahun 2006, Nepal merupakan satu-satunya negara Hindu di dunia. Pada tahun 2006, Parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik, sehingga secara resmi, kerajaan Nepal pun berubah menjadi Republik Nepal dan bahasa Nepal sebagai bahasa resmi negara tersebut. Nepal terbagi menjadi 14 zona dan 75 distrik yang dikelompokkan menjadi 5 zona pengembangan. Setiap distrik dikepalai oleh kepala distrik yang bertanggung jawab dan ketertiban serta koordinasi kerja dinas-dinas pemerintah, yaitu Bagmati, Beri, Dahwalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Meci, Narayani, Ratti, Sagarmatha, dan Seti. Geografi Nepal nyaris berbentuk segi empat dengan panjang 650 km dan lebar 200 km. Dengan luas wilayah sekitar 147 km. India mengelilingi Nepal di 3 sisi, barat, selatan, dan timur, sedangkan Tiongkok di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 20 km saja yang dikenal sebagai leher ayam. Nepal intinya terbagi dari 3 wilayah geografik, pegunungan, bukit, dan dataran rendah atau terai. Terai atau dataran rendah di Nepal merupakan bagian dataran rendah Indo-Gangga yang dialiri sungai-sungai seperti Kosi, Narayani, dan Karnali. 7 gunung termasuk 10 besar gunung tertinggi di dunia berada di Nepal atau di perbatasan dengan Cina seperti Everest, yang merupakan titik tertinggi di Nepal sekaligus tertinggi di dunia. 8 gunung lainnya adalah Lhotse, Makalu, Choyu, Kangchenjunga, Dhaulagiri, Annapura, dan Manaslu. Nepal disebut negeri di atas awan karena memiliki beberapa medan gunung yang paling kasar dan sulit di dunia. Sekitar 75% di negara ini ditutupi oleh pegunungan. Untuk negara sebesar itu, Nepal memiliki keragaman geografis yang luar biasa.
itu naik dari ketinggian serendah 59 meter di terai tropis pinggir utara dataran Gangga, yaitu Biratnagar, Jagnakpur, Lumbini, Kapilvastu, termasuk yang tertinggi di bumi, 8.848 meter. Wilayah Himal adalah wilayah pegunungan yang mengandung salju. Wilayah pegunungan ini dimulai di mana pegunungan tertinggi mulai naik secara substansial di atas 3.000 meter ke zona subalpin dan alpin yang terutama digunakan untuk padang rumput musiman. Secara geografis, ini mencakup 15% dari total wilayah Nepal. Beberapa puluh kilometer jauh ke utara, Himalaya yang tertinggi tiba-tiba naik di sepanjang zona patahan Main Central Thrust di atas garis salju pada 5.000 meter hingga 5.500 meter. Sekitar 90 puncak Nepal melebihi 7.000 meter dan 8 lebih puncak lebih dari 8.000 meter, termasuk Gunung Everest pada ketinggian 8.848 meter dan Kanchenjunga pada 8.598 meter. Berikut adalah gunung tertinggi di Nepal, sekaligus gunung tertinggi di dunia. Annapura menempati urutan ke-10 gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.091 meter, terletak di distrik Myagdi, Provinsi Gandaki. Manaslu, gunung tertinggi ke-8 di dunia dengan ketinggian 8.163 meter, terletak di distrik Manang, Provinsi Gandaki. Dhaulagiri, gunung tertinggi ke-7 di dunia dengan ketinggian 8.167 meter, terletak di distrik Myagdi, Provinsi Gandaki. Cho Oyu adalah gunung tertinggi di dunia ke-6 dengan ketinggian 8.201 meter, terletak di distrik Solukyumbu di perbatasan Nepal dan Cina. Makalu, gunung tertinggi di dunia nomor 5 dengan ketinggian 8.462 meter, terletak di distrik Sangkulawusaba di perbatasan Nepal dan Cina. Lhotse, gunung tertinggi keempat di dunia, 8.516, terletak di distrik Solukyumbu di perbatasan Nepal dan Cina. Kanchenjunga, gunung tertinggi di dunia nomor 3 dengan ketinggian 8.586 meter, terletak di distrik Sirijangga, terletak di perbatasan Nepal dan India. Dan gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter, terletak di distrik Solukyumbu di perbatasan Nepal dan Cina. Terai adalah wilayah dataran rendah yang memiliki beberapa jajaran bukit. Ini mencakup 17% dari total wilayah Nepal. Daerah berbukit merupakan daerah pegunungan yang umumnya tidak mengandung salju, terletak di wilayah selatan Himalaya. Wilayah ini dimulai di Himalaya bawah, di mana sistem patahan disebut dengan Main Boundary Thrust, menciptakan tebing curam tinggi 1.000 hingga 1.500 meter, hingga puncak di antara 1.500 dan 2.700 meter. Ini mencakup 68% dari total luas wilayah Nepal. Secara umum, Nepal terdiri dari 5 iklim zona, yaitu zona tropis di bawah 1.000 meter mengalami embun beku kurang dari sekali per dekade. Ini dapat dibagi lagi menjadi zona tropis dan zona tropis di atas. Iklim berikutnya adalah iklim subtropis dari 1.000 hingga 2.000 meter, menempati 22% dari total wilayah luas Nepal. Ini merupakan iklim paling umum di perbukitan tengah dan lembah sungai. Sedangkan iklim sedang 2.000 hingga 3.000 meter menempati 12% dari total wilayah luas Nepal, memiliki hingga 150 hari salju tahunan, paling umum di perbukitan tengah dan di atas wilayah lembah sungai. Zona subalpin dari 3.000 meter hingga 4.000 meter menempati 9% dari luas total wilayah Nepal, terutama di wilayah pegunungan dan Himalaya. Sedangkan zona alpin mulai dari 4.000 meter hingga 5.000 meter menempati 8% dari luas daratan negara itu dan beberapa pemukiman permanen di atas 4.000 meter. Di atas 5.000 meter, iklim menjadi nifal dan tidak ada tempat tinggal untuk manusia atau bahkan pegunungan musiman. Itu adalah fakta negara Nepal yang merupakan benar-benar negeri di atas awan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.